Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil sulatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala telah mengungkapkan rahmat hidayah maunah sehingga tetap dalam Islam, sehingga kita bisa berkumpul melangkahkan kaki dari rumah menuju ke kediaman Ustaz Mahrus. Lain tak bukan hanyalah tujuannya mencari ridha Allah, yaitu tolong salawat serta salam semoga tetap dalam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menunjukkan kita minat zulumati ilan nur, sehingga tahu mana yang halal, mana yang haram, mana hak dan mana yang batil. Ketiga kalinya sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman jamaah Saripati Kopi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kemarin, kita baca doa dulu dari ijazah dari Mbah Hasyim Asy'ari, yaitu di khamsatun tutbi'u biha arul waba ilhatimah al-mustafa khamsatun biha arul waba ilhatimah al-mustafa wal-murtada wa manahuma wal-fatimah li khamsatun utbi'u biha arul waba ilhatimah al-mustafa wal-murtada wal-fatimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita melanjutkan kemarin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man habbal ilma wal ulama'a lam taktub alaihi khati'atuhu ayyami hayati. Kata Rasul bahwasanya sungguhnya siapa orang yang cinta kepada ilmu dan cinta kepada ulama, lam taktub, maka tidak akan ditulis kesalahannya orang tersebut selama hidupnya. Ya, alhamdulillah. Semoga aja teman-teman Saripati Kopi termasuk golongan man habal ilma wal ulama.
cinta kepada ilmu dan cinta kepada ulama. Yang kita bahas adalah masalah ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mengantarkan untuk menjadikan akhlakul karimah, menjadikan kita tawadhu, menjadikan kita mengerti Allah, mengenal Allah. Ulama yang bagaimana? Yang bisa mengajarkan untuk mengenal Allah sehingga kita bisa menangis, merasakan, mengingat dosa-dosa kita. Kalau ada seorang guru yang mengajarkan mencaci maki, berarti bukan ulama. Tapi kalau ulama itu yang bisa mengajarkan sehingga kita bisa menangis untuk mengingat dosa-dosa kita, itu adalah ulama. Ya, karena ulama itu adalah jamaknya dari alim. Ya, alim itu orang yang sangat ngerti, wirai, ya, yang menjaga dari kemaksiatan. Itu adalah orang alim, jamaknya ulama. Kita lanjutkan. Qala qadi Husain fi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alimin faman lan wong sholat kang sholat sapa man khalfa nabi ing dalem burine Kanjeng Nabi faqat gufira mongko teman-teman den afro sapa. Jadi begini, barang siapa yang sholat di belakang orang alim, seakan-akan orang tersebut sholat di belakang kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang sholat di belakang kanjeng Nabi, maka orang tersebut dosanya akan diampuni. Makanya lo kalau sholat ya nyari imam yang alim, yang sangat alim, yang tahu sunnah, wajibnya, syaratnya, rukun-rukun sholatnya dia tahu dan bisa menjaga dari kemaksiatan. Nah, itu orang. Ketika orang rajin sholat tapi masih suka mencaci, suka melakukan hal-hal yang maksiat, berarti belum bisa sholat. Karena Allah SWT bersabda, ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ketika orang sudah sholat, orang biasa rajin sholat ke masjid tapi masih menjalankan kemaksiatan, masih menjalankan kemungkaran, berarti sholatnya belum bisa, hanya sampai tenggorokan, belum sampai di hati, ya. Makanya kalau nyari imam yang alim, faka'annama sholat khalfan nabi, seakan-akan sholat di belakang Nabi. Orang yang sholat di belakang Nabi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Semoga teman-teman Saripati Kopi selalu sholat di belakang orang alim. Amin. Wa fi hadisin Abdar al-Ghafar radhiyallahu anhu an hadurul majlis an hadurul majalis dzikri afdalu min sholati alfi raka'atin wa zuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maradin. Ya. Bahwasanya dari hadisnya radhiyallahu anhu, sesungguhnya mendatangi majelis zikir, mendatangi pengajian Saripati Kopi, termasuk majelis zikir, karena di sini dibahas tentang pengajian, ada fikih, ada ta'lim, ada tentang
ajaran tasawuf, ada maulidnya, dan ada manaqibnya, semua itu adalah majalis zikir. Iku afdalu min sholati alfi rakaatin, itu lebih baik daripada 1000 sholat sunnah 1000 rakaat. Wa sahu alfi janazatin ay wa afdalu wa sahu alfi janazatin, lebih baik daripada mendatangi 1000 jenazah. Ya, kita ngelayat orang meninggal itu masih afdol mendatangi saripati kopi. Yang ketiga, wa iyadati alfi maradin, dan mendatangi atau nyambangi 1000 orang yang sakit, itu masih lebih baik ngaji di saripati kopi. Ya, saripati kopi jos ya. Ya, saripati kopi jos sampai siapa? Mbah Wito ya. Jualannya ditinggalkan demi saripati kopi. Masya Allah. Yang paling awal lagi. Itu namanya cinta kepada ilmu. Maka kesalahan selama hidupnya akan dihapus ya. Selama hidupnya akan dihapus ya. Kemarin waktu di virtual ya, Mbak Wito pernah bertanya itu ya, bagaimana cara menghormati orang yang sudah meninggal ya. Untuk menghormati yang sudah orang-orang tua kita yang sudah meninggal, kita hanya cukup berdoa, mendoakan setiap sholat, atau selagi kita punya rezeki, kalau punya rezeki, bahwa fadilah atau ganjaran pahalanya kasih orang yang meninggal. Ketika kita sholat, saya dapat ijazah, saya ulangi lagi dari Abu Yadim Yati, bahwasanya ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam gini, makmumnya Rabbik firli wa liwalidayya. Ya, ketika aminnya bareng semua satu jamaah, berarti yang mengamini satu masjid atau satu musola di dalam sholat ya. Itu Abu Yadim Yati, kalau sholat, selama sholat itu kalau walau itu beliaunya Rabbik firli wa liwalidayya amin. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna rajula liyahja min masjidihi wa alaihi min adz-dzunubi mislu jabal tihama fa idza sami'al alim khaufa wastarja'a an dzunubihi in sarafa ila manzilihi wa laisa alaihi danbun wala tufarriqu majalisal ulama wa inna Allah ta'ala lam yahluk ala wajil ardi turbatan akrama min majalisil ulama. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, anna rajula liyahruja, anak rojula sesungguhnya laki-laki, liyahruja itu supaya keluar siapa rojul min manzilihi dari rumahnya rojul, wa alaihi lan itu tetap kepada rojul minad dunubi yang penuh lumpuran dosa. Dosanya seperti apa? Misla jabali Tihama, sepadan dengan gunung Tihama. Gunung dosanya saking sangatnya besar, seorang laki-laki itu keluar dari rumahnya. Faida sami'a, ketika mendengar siapa rojul, mendengar al-alima orang alim, khofa
maka takut siapa rajul, wastarja dan kembali siapa rajul andunubihi dari dosa-dosanya rajul. Maksudnya ini rajul langsung tobat karena mendengar di sisinya ada orang alim. Insarafa budalan siapa rajul ilaman sidihi kembali ke rumahnya rajul walaisa lan tidak ada alaihi kepada rajul apa dan bunuh dosa. Seakan-akan dalam dirinya seorang laki-laki itu tidak ada dosa karena mendengar ada seorang alim. Ya, maka Umar bin Khattab sampai wala tufarriqu majalisal ulama, jangan kau pisahi majalisul ulama, karena fa innallaha sesungguhnya Allah taala lam tidak menjadikan ala wajil ardi di atas muka bumi ini dengan debu akramu min majalisil ulama. Artinya di dunia ini tidak ada yang lebih utama selain proses belajar mengajar. Ya. Allah lam yahluk ala wajil ardi turbatan akroma min majalisil ulama. Tidak ada yang lebih mulia di muka bumi ini. Maksudnya Allah tidak menjadikan, Allah tidak menciptakan di atas bumi ini sebuah debu, sebuah tanah, sebuah bangunan, sebuah apapun yang lebih mulia daripada majalisil ulama. Tidak ada bandingannya, ya. Itu kata Umar bin Khattab. Kita lanjutkan wanakola dan udah nukil. Wanakola dan mencuplik. Mencuplik itu atau menukil kalau bahasa Jawa Timurnya itu menukil. Sarmasaki, Syekh Samarsaki Al-Maliki yang bangsa Maliki fi awali kitabihi di dalam kitabnya Samarsaki Nadmu Durori, rupanya kita Nadmu Duror. Kitabnya itu aneh. Nadmu Duror artinya runtutane piro-piro susu. Ya. Namanya runtutane piro-piro susu. Itu kitabnya Syekh Samar Masaki. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Kanjeng Nabi, man adzama alim, man utawi sabane wong adzama kang ngagungake sapa man al alima ing wong kang alim. Kados Kiai Makrus niki wong alim. Ya. Wa inna ma yu'adzimu, mongko sak temene ngagungake sapa man Allah ing Gusti Allah, ya. Orang yang mengagungkan orang alim, ya, semestinya orang itu mengagungkan Allah. Wa man tahawana bil alimi, orang yang meremehkan kepada orang alim, fa inna madzalika istakhaffa billahi wa rasulih, maka orang tersebut jelas-jelas meremehkan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena orang alim itu penting. Seribu sholatnya orang awam, ya. 1000 rakaatnya orang awam sama tidurnya satu orang alim itu lebih mulia tidurnya orang alim. Satu orang dibanding 1000 tidur sama sholat dibandingkan masih berat, masih mulia tidurnya orang alim. Wa qala aliyun karamallahu wajah kafa bil ilmi syarafan an ayyudaiyahu man la yahsinahu wa kafa bil jahli daman ayatabarra'a minhu
man huwa fihi wa ansada fi makna. Ya. Qala Ali Karma Wajah, cukuplah dengan ilmu kemuliaan dapat diperoleh walaupun yang mengakui seorang yang tidak pernah melaksanakannya. Wa ansada dan nembang dan bernyanyi fi ma'nahu di dalam maknanya kaul. Ini bakar kalau di pondok sana bakar baset ya, bakar rojas gitu ya. Kalau di kampung saya bakar warung. Di kampung saya itu bakar warung. Jadi kalau ketika bahar ini kalau susah itu ya bakar warung dulu. Ulang kaling wo aren godhong kacang lembayung ora eling dipiyen runtang ranting ning warung. Kalau santri kan biasanya runtang ranting di warung itu sambil sama-sama ngutang. Sama-sama ngutang karena weselnya belum datang. Dulu kan wesel, kalau sekarang transfer kan. Kalau dulu weselnya belum datang, ayo runtang ranting kita warung ngutang, itu udah hal biasa. Kafasarofat bil ilmi da'wahu jahilun wa yafroka an amsi ilal ilmi yungsabu wa yakfiha mulan bil jalati annani ara umata unsigu ilaihi waktubu. Ya, nyanyian orang yang tadi dari Ali Karma Wajah, cukuplah kemuliaan itu diperoleh dengan ilmu walaupun yang mengakui hanyalah orang-orang yang bodoh, dan ia akan gembira jika suatu saat dinisbatkan pada ilmunya. Wayak fikamulan, dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan, tetapi aku selalu dijaga bila aku dinisbatkan kepadanya, dan aku akan marah. Jadi orang-orang itu kadang-kadang ilmunya belum cukup tapi sudah mengakui ilmunya sudah ada. Itu adalah kebodohan yang tersusun, kebodohan murokab, sehingga dia tidak mau mencari ilmu lagi, tidak udah merasa tenar, udah merasa dikenal orang, sehingga dia tidak mau belajar lagi, merasa ilmunya sudah cukup. Itulah kebodohan yang murokab, kebodohan yang tersusun, ya. Wa qala Ibnu Zubair wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada. Mustafa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kitab Ta'lim Muta'lim yang barusan disampaikan oleh guru kita Kiai Bagus. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat buat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pengkecrekan. Mohon para jamaah untuk mempersiapkan ya sedikit rezekinya biar bisa buat uang kas. Saya baru tahu tadi. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hauli minal ahwa limutahimi ya Rabbi bil Mustafa